Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man arada ad-dunya fa 'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa 'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa 'alaihi bil ilmi. Jumpa lagi para pemirsa Salyudin Hasim Official, edisi Bincang-Bincang Ramadan. Pada kesempatan ini masih dengan narasumber yang sama, seorang ustadz muda yang baru saja menyelesaikan kuliahnya dari Al-Azhar University Kairo. Ahlan wa sahlan Ustadz Rafiq, kaifa halukum? Alhamdulillah khair. Pada jumpa kita kali ini kita akan mendiskusikan tentang bagaimana trik orang-orang Indonesia, khususnya yang ligoirin natukina biha. Ya, itu kan orang-orang Arab mengenal kita ini sebagai penutur penutur asing bahasa Arab. Sesuai pengalaman antum barangkali bisa disampaikan kepada para pemirsa, khususnya kepada para santri, ya, para siswa yang ingin sekali kuliah di Timur Tengah. Tafadhal Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik, dalam tips untuk ke Timur Tengah atau ke Mesir secara khusus, itu tidak sesulit yang dikira oleh kebanyakan mahasiswa Indonesia. Jadi kita butuh semangat yang paling pertama, karena itu berikan modal untuk bisa lanjut ke kuliah di sana. Iya. Semangat. Yang kedua itu tentunya berbahasa Arab. Di sini berbahasa Arab ini ada yang lancar, mahir, dan ada yang kurang mahir. Jadi yang lancar atau yang tidak mahir itu bisa kedua-duanya ke Mesir. Yang belum mahir harus punya strategi untuk bisa lulus. Ya, pertama itu harus bisa menulis insya, menulis karangan. Kalau kurang mahir ya bisa menghafal teks gitu. Iya. Terus. Yang mahir ini sangat penting karena mahir fil lughah al-arabiyyah. Baik itu dari segi kawaidnya maupun muhadasanya. Itu sangat membantu ketika di kuliah nanti, ketika berhadapan sama syekh. Beda kalau yang kurang mahir. Jadi dia butuh adaptasi lama kalau belum mahir. Gitu. Jadi jangan berputus asa kalau kurang mahir. Pasti ada jalan kalau memang sungguh-sungguh. Iya. Begitu. Contohnya saya sendiri itu masih kurang mahir ketika sampai di sana. Itu butuh berapa tahun untuk bisa beradaptasi, baru bisa paham apa yang dikatakan oleh masyayikh. Gitu. Itu kedua, bahasa. Yang ketiga, mempersiapkan hafalan. Harus ada hafalan. Hafalan Quran maksudnya? Hafalan Quran. Minimal maksimal? Minimal maksimalnya itu 2 juz.
waktu kami di tes Kemenak tahun 2018 itu 2 juz kemarin. Kalau lebih banyak lebih bagus lagi. Lebih banyak lebih bagus. Karena kalau sudah hafal Quran itu tidak sulit untuk murojaah ketika sampai di sana. Jadi untuk mendapatkan sanad itu sudah mudah gitu kalau sudah hafal Quran sampai di sana. Jadi itu suatu hadiah atau suatu amunisi untuk menimba ilmu di sana kalau banyak hafalan, apalagi yang sudah hafiz Quran. Jadi kalau yang hafiz tidak ke sana itu rugi lah gitu. Yang kurang yang tidak hafiz, yang hafiz tidak ke sana. Karena di sana itu bisa dapat sanad langsung kepada masyayikh gitu. Jadi yang tidak hafiz juga bisa ambil asrama atau ada semacam rumah-rumah binaan untuk bisa mempermudah untuk menghafal gitu. Itu yang ketiga, hafalan Quran. Yang pertama tadi ada kemauan. Kedua modal bahasa, pengetahuan bahasa. Ya. Ketiga hafalan Al-Quran. Berikutnya Ustaz, masih ada? Itu sih sudah cukup untuk bisa ke sana. Dan masalah biaya kan ada di sana, ada yang dapat beasiswa dan ada yang bisa biaya sendiri. Nah, beasiswa itu untuk mencapainya itu sulit karena kita berebut beberapa daerah di Indonesia. Kalau antum sendiri waktu kuliah? Waktu kuliah itu biaya sendiri. Biaya sendiri? Ya, pas awal kuliah biaya sendiri. Dan ketika sudah beberapa tahun berjalan, mengajukan proposal di Basnas Kolaka Utara, dikasih gitu, diberikan bantuan. Kalau boleh tahu total biaya yang antum habiskan selama di Mesir? Biayanya itu kalau sebulan bisa 1 juta itu sudah cukup untuk makan dan sewa rumah. Kalau SPP kan gratis ya? Ya, SPP-nya gratis. Bukan gratis sih manunya, dibilang. Tapi, ditanggung sama negara? Ditanggung sama kampus sendiri. Jadi kampus itu menanggung mahasiswanya. Sebagian. Jadi kita membayar itu cuma berapa pembayaran, diantaranya itu ada bayar kitab, bayar kitab diktat gitu, buku diktat untuk kampus. Itu cuma yang kita bayar. Kemudian ada pembuatan kartu mahasiswa, itu juga yang kami bayar selama kuliah. Yang lain itu visa itu di luar kampus. Kalau mau pulang ke Indonesia, iya, dibayar sendiri sama mahasiswa? Bayar sendiri, dibuat sendiri oleh mahasiswa sendiri. Kalau dirupiahkan dalam mata uang Indonesia? Ya sekitar, kalau sekarang itu sudah rendah sekali mata uang Mesir, lebih tinggi mata uang Indonesia daripada Mesir. Jadi kalau sekarang itu kalau kita buat visa pakai dolar, sekitar $25, ya sekitar berapa ribu, berapa juta? $25 itu sekitar berapa, 1 juta lebih lah. Swiss ya? Kalau sudah sekarang. Masya Allah. Kalau tiket pesawat itu di sana murah, kadang ada yang 3 juta sampai. Mesir ke Indonesia? Mesir ke Jakarta 3 juta.
Terus Yang mahal Jakarta ke sana. Jakarta ke Sulawesi itu Jakarta ke Mesir maksudnya. ya itu 3 juta. Sekitar 3 juta, ada yang 2 juta juga langsung. Masya Allah. Sama Kalau seperti itu loh, Kendari Jakarta. gitu. Kurang lebih tiketnya. Iya. Itu kalau alat tool namanya. Kalau pulang belum tidak bisa pulang terus tidak balik lagi. Itu namanya alat tool istilahnya. Tidak lulus begitu istilahnya. Terus sekitar 3 jutaan lah dari Mesir ke Jakarta. Terus Jakarta ke Makassar kan sudah sekitar 1 juta lah lebih. Ya habislah sekitar 4 juta. Anggaplah 5 juta. Anggaplah 5 juta. Udah nyampe. Udah nyampe di negara sendiri. Jadi para pemirsa sekalian, khususnya kepada adik-adik, anak-anak santri yang ingin mengimpikan kuliah di negeri piramid di Mesir, tadi Ustadz Rafiq sudah memberikan kisi-kisi, ya, memberikan bayangan kepada kita semuanya bahwa sebetulnya kita kalau mau belajar di sana itu tidak sesulit apa yang kita bayangkan. Iya. Nah, kita hanya butuh tiga alat, ya, tools, ya. Pertama, kemauan. Ada kemauan yang kuat tentu. Jadi kalau kita breakdown lagi, ya, kemauan ini banyak macamnya gitu, ya. Nanti kita bahas pada podcast berikutnya, termasuk penguasaan bahasa. Nah, untuk sampai kepada penguasaan bahasa ini mungkin adik-adik perlu mengikuti bimbingan-bimbingan belajar, ya, kursus-kursus. Ya, tentu tidak cukup dengan modal pengetahuan yang cetek, ya kan? Iya. Kita selesai di kampus pesantren-pesantren terkenal pun juga belum tentu bisa jadi jaminan, ya. Ya belum tentu bisa. Iya, ada standarisasi bahasa, ya. Malahan ada yang sudah lancar baca kitabnya, lancar bahasa Arabnya tapi tidak lulus gitu. Di Azhar itu memang kayak kampus kesana itu belum tentu yang lancar itu bisa ke sana. Oh, jadi kalau Kayak semacam orang pilihan gitu masuk ke sana. rezekinya itu Iya, rezeki gitu. pilihan juga. Iya, semacam pilihan. Karena banyak gitu terjadi ceritanya. Banyak yang sudah mahir bahasa Arab, udah hafiz Quran, sudah apa segalanya, tapi tidak lolos gitu. Padahal ada yang Biasa-biasa saja. Dan kemauannya yang kuat ya lolos gitu. Termasuk mungkin kalau ada istilahnya itu sering muqabalah, ada enggak gitu? Muqabalah. Atau itu hanya kampus yang di misalnya syekh-syekh di Madinah gitu? Kan ada kabar gitu, misalnya para syekh melakukan daurah di Indonesia. Nah, di akhir daurah itu biasanya ada tes. Nah, dites sama syekhnya, kalau syekhnya menyatakan dia lulus, yang bersangkutan tinggal menunggu kabar pemberangkatan. Oh iya, itu di Kemenak semua atur itu. Jadi Kemenak yang semua atur, yang ujian lisan dan ujian secara tertulis. Tahriri dan syafa'i. Iya. Dan kadang syafawinya itu masyayikh langsung yang memberikan pertanyaan-pertanyaan langsung. Itu jadi rujukan juga itu. Maksudnya bisa jadi jaminan. Bisa jadi jaminan. Gitu ya. Taib. Termasuk tadi yang ketiga hafalan ya, hafalan Quran ya. Jadi adik-adik pertama punya kemauan, kemudian belajar bahasa ya, kuasai bahasa, ikut bimbingan belajar, termasuk mempersiapkan hafalan. Sekurang-kurangnya 2 juz. Nah, kalau hafalannya lebih banyak lagi, insya Allah lebih bagus, lebih mudah. Karena itu akan menjadi penolong nanti. Sebagai modal dalam ujian-ujian berikutnya. Baik para pemirsa sekalian, terima kasih sudah menonton podcast ini. Ya, intinya adalah kita ingin mengetahui bagaimana trik ya rahasia sukses bagi anak-anak di luar Arab ya, bagaimana kemudian mereka bisa menembus kampus-kampus perguruan tinggi di Timur Tengah, khususnya di Al-Azhar ya. Bukan cuma Al-Azhar ya, termasuk kampus lain begitu. Iya, ada sih ke kampus lain.
Lebih mahal kalau di kampus lain. Mahal ya? Iya. Khusus Al-Azhar saja ini. Baik, terima kasih sekali lagi ya bagi yang belum mensubscribe channel ini. Dimohon bantuannya, berikan komentar, like, dan subscribe ya sebanyak mungkin. Bagi yang belum memberikan subscribe, mudah-mudahan kedepannya kami terus melakukan pengembangan, mencari orang-orang pilihan, para narasumber-narasumber yang berbobot, sehingga mampu memberikan pencerahan bagi kita semua. Selamat melaksanakan ibadah Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal baik dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita semuanya. Akhirul kalam, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.